Shalom. Selamat pagi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya melihat banyak sekali bangku yang kosong, terutama di depan. Boleh ya? Saya minta dengan sangat, ayo maju ke depan, isi bangku-bangku yang di depan. Please come forward. Ayo teman-teman, silakan ayo maju ke depan. Atau saya jemput ya, Mungkin bisa minta tolong teman-teman yang di belakang, ayo Gloria, saya sebutin namanya ya. George, Ibu Emma, Ibu Susan, Pak Agam, silakan, ayo maju. Eba, lalu sama sebelahnya Ella ya. Ayo, ini di sini masih banyak yang kosong. Jangan biarkan kita berjauhan satu dengan yang lain. Kita mau siapkan hati masuk ke dalam ibadah kita pada pagi ini. Belum bergerak, saya tunggu. Ayo mari. Silakan. Kalau yang bawa baby bolehlah ya, Fiona di belakang ya, is okay. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Siapkan hati kita, ambil saat teduh sebentar, siapkan diri kita untuk masuk ke dalam ibadah pada pagi ini. Kita mau katakan kepada Tuhan, Engkau adalah Bapa yang sungguh baik. Kasih Tuhan melimpah dalam hidup kita. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Bapa, katakan saudara. Engkau sungguh baik. Katakan melalui hati saudara. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan kepada Tuhan, Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kita katakan, ku naikkan syukurku sambil bangkit berdiri. Ku naikkan syukurku. Benar Tuhan. Buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Selalu baru dan tak pernah terlambat setiamu di sepanjang hidupku. Katakan lagu ini sebagai lagu doa kita kepada Tuhan. Bapa, benar Tuhan, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapa,
Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku Tuhan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Benar Tuhan, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bersama-sama katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Benar Tuhan, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru ya Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sekali lagi serukan kepada Tuhan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu. Katakan, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita berdoa bersama saudara. Terima kasih Tuhan. Melalui lagu ini kami katakan besar setia-Mu di dalam setiap kehidupan kami sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah beri kami kekuatan dan kesehatan, boleh ada berkumpul bersama-sama di tempat ini. Tuhan Yesus, kami terus mau memuji Tuhan. Kami mau terus menyembah Tuhan. Kami mau terus mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Mari Roh Kudus, Engkau sendiri yang memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saudara mau terus memuji Tuhan? Boleh tepuk tangan saudara ya. Boleh tos kiri kanan ya. Tos kiri kanan. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan sungguh baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan.
tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan kepada Tuhan, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Amin saudara. Tuhan Yesus baik. Yes, boleh. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Di sini siapa yang bilang Tuhan Yesus baik? Semua ya. Kita nyanyikan lagi sekali lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Benar Tuhan, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Terus katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya saudara. Amin. Kita akan siapkan diri kita untuk memasuki firman Tuhan. Kita mau katakan melalui lagu ini, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu Tuhan. Katakan melalui lagu ini, Engkau Tuhan, Engkau Raja di dalam hidup kita. Ku rindu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku,
namun karena Roh-Mu, Yesus Kau, amin, yang ku pegang teguh. Katakan kepada Tuhan, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh, ku rindu kepada Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Katakan kepada Tuhan, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Serukan kepada Tuhan, Engkaulah Tuhan. Benar Tuhan Yesus, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. I exalt thee. Katakan saudara, I exalt thee. Benar Tuhan Yesus, we exalt. I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, oh Lord, I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, I exalt you, Lord. I exalt thee, I exalt thee, oh
sembah, katakan kepada Tuhan. Kau ku sembah, benar Tuhan. Kau ku sembah, yes Lord. Kau ku sembah, oh Tuhan. Katakan kepada Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami dengan penuh semangat dan sepenuh hati Bapa, terus melanjutkan ibadah ini untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Kali ini adalah melalui penyampaian firman-Mu. Izinkanlah kami untuk belajar dari firman-Mu di Yohanes 3. Khususnya di ayat 3 di mana Engkau berkata, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dan ayat 5 jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kami bersimpuh di hadapan-Mu Bapa untuk Engkau transformasi, untuk Engkau tumbuhkan, untuk Engkau lindungi, untuk Engkau kenyangkan melalui firman-Mu ini. Oh Bapa, berfirmanlah, kami siap. Semua untuk kemuliaan nama-Mu dan kebesaran kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semua dipersilahkan duduk. Ayat emas baru saja tadi saya bacakan. Ada 2 ayat, ayat 3 dan ayat 5 dari Yohanes 3. Dalam perjalanan menuju kemari, saya banyak kenal dengan teman-teman yang bekerja di hotel yang kita cintai ini. Tempat Tuhan mengizinkan kita untuk bersama-sama memuliakan Tuhan, beribadah untuk kemuliaan kerajaannya. Beberapa di antaranya saya tanyai, bagaimana kabar Anda? Ada yang menjawab, agak kurang baik. Ada yang menjawab, agak kurang baik nih Pak. Kenapa begitu? Saya ada masalah di keluarga saya. Saya ada masalah dengan anak saya. Saya sudah katakan kepada dia untuk ambil jalan ini. Saya nggak akan terangkan jalan apa yang dia maksud dari pembicaraan itu. Tapi dia ini termasuk anak yang keras kepala. Tidak ikut apa yang saya bilang ke dia, dia malah punya jalan sendiri yang sama sekali tidak berhubungan dengan jalan yang saya sarankan. Sehingga akibatnya dia mengalami masalah. Dan sekarang masalah sudah datang, berat bagi saya dan istri saya untuk memecahkan masalah itu. Ya jadi Pak agak kurang baik. Saya juga ketemu juga dengan teman saya yang lain. Karena saya mengajar bahasa Inggris di hotel ini. Jadi ada beberapa teman. Berdua dengan Pak Samuel Lyons di depan. Kita mengajar bersama-sama ya Pak ya. Kita memuliakan Tuhan melalui itu. Dia bilang, kalau saya sih cukup baik, keluarga saya dalam keadaan baik. Istri saya dalam keadaan baik. Tapi saya berdoa supaya bisa lebih baik lagi. Ada kan yang seperti itu? Kita yang mengalami yang seperti itu. Ada yang mengalami seperti pertama tidak baik. Ada yang mengalami seperti yang kedua cukup baik. Tapi bisa lebih baik lagi. Ada yang ketiga. Yang ketiga bilang, wah saya baik. Baru
ada teman dekat yang datang. Datang bukan hanya datang sendiri, tapi juga bawa teman lain. Dan dari teman lain yang dibawa itu kesempatan baru muncul. Di mana saya memperoleh pekerjaan yang baru. Bukan pekerjaan tetap, pekerjaan sambilan, tapi cukup mendatangkan uang. Jadi baik. Saya tahu di sini, di ruangan ini, ada yang di dalam kondisi baik, sangat baik bahkan. Hari ini saya mau katakan kepada kita semua, apapun kabar kita yang ada di ruangan ini, baik itu tidak baik, baik itu cukup baik itu sangat baik. Tuhan Yesus kita dapat membuat segala macam kabar itu menjadi kabar yang sempurna untuk kemuliaan Tuhan. Benar bukan? Begitu bukan Tuhan kita? Sangat luar biasa. Dan kita bersyukur untuk itu. Dan itulah yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan setiap hari. Bagaimana cara Tuhan untuk membuat keadaan yang tidak baik tadi, keadaan yang cukup baik tadi, keadaan yang sudah baik tadi menjadi semakin baik, menjadi baik yang sempurna. Hari ini kita akan belajar mengenai itu dari pengalaman seorang Farisi yang sangat dihormati dan disegani di daerah tempat dia tinggal. Namanya adalah Nikodemus. Kalau kita bayangkan Nikodemus, seorang Farisi ini adalah seorang yang sangat berpengaruh di dalam lingkungannya. Dan lingkungan ini bukan lingkungan kecil, lingkungan besar. Kira-kira kalau kita tanya bagaimana keadaan Bapak Pendeta lah, ambil kata aja bilang pendeta dia itu. Bagaimana? Kemungkinan besar dia akan bilang saya dalam keadaan baik. Saya adalah seorang Farisi terpelajar, penuh dengan hikmat. Saya adalah seorang Farisi, saya adalah pemimpin agama Yahudi. Saya sangat dihormati. Saya memiliki pengaruh yang luar biasa di lingkungan saya. Anda lihat rumah saya termasuk golongan rumah yang baik. Anda lihat bagaimana saya pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, sarana yang saya pakai adalah salah satu yang terbaik yang bisa disediakan di lingkungan ini. Apalagi yang kurang? Nikodemus, seorang pemimpin agama ini, ditanya kabar Anda bagaimana? Jawabannya adalah baik. Tapi dia matanya terbuka, hatinya juga terbuka. Dia melihat ada seseorang yang saat ini sedang ditokohkan oleh masyarakat di sekeliling dia. Orang itu namanya Yesus. Dan dia penuh dengan hikmat, menyadari bahwa ada kemungkinan, pada saat itu dia belum percaya pada Tuhan Yesus sepenuhnya. Ada kemungkinan bahwa tokoh ini bisa melakukan sesuatu terhadap dirinya. Kita tahu tadi dari pembicaraan yang di awal tadi, Yesus sanggup membuat segala macam kabar untuk menjadi kabar yang sempurna. Mengikuti apa yang dia hikmatkan itu tadi, dia datang kepada Yesus. Dan kita tahu dari Alkitab, nanti di rumah kita bacanya Yohanes 3 dari ayat 1 sampai 21. Saya bacanya hanya ayat 3 dan ayat 5 tadi ayat emas kita. Dia datang kepada Yesus di malam hari. Jadi sembunyi-sembunyi supaya orang-orang yang lain, terutama kolega dia dan termasuk jemaat dia, tidak melihat dia sedang mencari pencerahan rohani dari tokoh lain. Jadi secara diam-diam dia datang. Dan kemudian terjadilah interaksi dengan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada saat seseorang berinteraksi dengan Yesus, pasti terjadi sesuatu pada orang itu. Tidak ada orang berinteraksi dengan Yesus, tidak terjadi apa-apa pada orang itu. Artinya Yesus yang dia berinteraksi itu adalah Yesus yang bukan berada di dalam Alkitab.
kalau dia berinteraksi dengan Yesus yang sungguh-sungguh Yesus, terjadi sesuatu di diri orang yang berinteraksi dengan Yesus itu. Hari ini berinteraksi dengan Yesus bukan seperti Nikodemus ketemu dengan Yesus. Kita berinteraksi dengan Yesus melalui firman Tuhan di atas doa. Jadi pada saat kita lakukan itu, maka akan terjadi sesuatu. Yang terjadi pada Nikodemus adalah pada saat dia berinteraksi dengan Yesus, dia mendengarkan dan menerima kebenaran Tuhan. Itu yang terjadi pada Nikodemus. Itu pula yang akan terjadi pada kita kalau kita berinteraksi dengan Yesus melalui firman Tuhan di atas doa. Apa yang terjadi pada Nikodemus dengan kebenaran yang dia terima itu? Kebenaran itu tadi saya bacakan tadi di ayat 3. Saya akan ulangi lagi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Itu dia terima kebenaran itu. Meskipun pada saat dia menerima itu, Nikodemus belum betul-betul mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Yang jelas dia tahu bahwa kerajaan Allah itu meliputi hal-hal yang termasuk memperoleh kehidupan yang kekal dan pengampunan dosa. Dia tahu itu, dia dengar itu dari orang-orang yang sudah menjadi pengikut-pengikut Yesus. Dan itu dibicarakan dengan tokoh-tokoh agama yang lain. Maksudnya orang-orang ini berbicara dengan orang Farisi, orang Saduki, dan salah satu pembicaraannya adalah seperti itu. Itu penafsiran. Alkitab tidak menunjukkan itu secara tersurat, tapi tersirat kita tahu bahwa pemimpin agama ini punya jemaat. Dan dengan jemaat mereka berinteraksi. Sehingga tahulah mereka akan kerajaan Allah ini. Nah, kebenaran kedua yang dia terima dari pembicaraan dengan Yesus adalah pada saat Yesus menjawab pertanyaan Nikodemus. Itu ada di ayat 5 yang tadi juga sudah saya bacakan. Saya akan bacakan ulang karena ini penting sekali. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali, Nikodemus. Dengan jelas Tuhan Yesus mengatakan kepada Nikodemus yang pada saat itu dia masih belum mengerti ini. Bahwa dilahirkan kembali adalah dilahirkan dari air dan roh. Apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan dilahirkan dari air? Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Saya tidak akan bacakan di sini. Ada slide-nya dan bisa dimintakan ke seksi multimedia. Baca di rumah. Di situ Tuhan Yesus pada dasarnya mengatakan bahwa dialah, Tuhan Yesuslah adalah air hidup. Jadi pada saat dia mengatakan bahwa untuk dilahirkan kembali harus dilahirkan dari air. Dia katakan bahwa untuk dilahirkan kembali Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali melalui aku, melalui Yesus. Air di sini mengacu kepada air kehidupan yaitu Yesus. Ada yang menafsirkan sebagai baptisan. Tapi kami menafsirkan sebagai air kehidupan. Karena baptisan menurut kami dibaptis itu tidak menyelamatkan. Air kehidupan menyelamatkan. Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah air yang menyelamatkan. Yaitu air hidup. Hanya satu air hidup di seantero jagat ini yaitu Yesus sendiri. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Yang dimaksud Tuhan Yesus dengan dilahirkan dari roh untuk lahir kembali. Kita bisa melihat antara lain di Efesus 2 ayat 18. Nanti baca di rumah dan masih banyak lagi. Hanya ada satu roh yang dapat membawa seseorang untuk sampai ke kerajaan Allah.
untuk memiliki kehidupan yang kekal untuk sampai ke surga, yaitu Roh Kudus, Tuhan Yesus. Jadi pada saat Tuhan Yesus mengatakan kepada Nikodemus yang pada saat itu dia belum mengerti, tapi kita semua sekarang mendengar karena kita sudah membaca Alkitab secara keseluruhan, adalah dilahirkan kembali hanya dapat terjadi jika seseorang itu dilahirkan dari Yesus, melalui Yesus. Nggak usah pikir yang sulit-sulit. Apa yang dimaksud air? Apa yang dimaksud roh? Keduanya mengacu kepada satu titik, yaitu Yesus. Itulah sebabnya kata yang dipakai adalah air dan roh. Bukan air atau roh. Keduanya adalah satu kesatuan. Tidak bisa dipisahkan. Keduanya adalah Yesus. Itu yang dimaksud. Lalu apa yang terjadi kalau seseorang sudah dilahirkan kembali? Artinya dilahirkan melalui Yesus. Yohanes 14 ayat 6 menunjukkan pada saat Tuhan Yesus berkata adalah, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia sebetulnya berkata untuk kita semua. Nikodemus mengerti itu dari pekerjaan Roh Kudus. Bahwa tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Tuhan Allah Bapa di surga tanpa dilahirkan kembali. Artinya tanpa melalui Yesus Kristus. Itulah sebabnya dia bilang, Kristus bilang, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mustahil seorang bertemu dengan Bapa di surga tanpa dilahirkan kembali. Tidak mungkin. Jadi kalau tadi kerajaan Allah itu termasuk memperoleh kehidupan yang kekal. Termasuk diberkati baik di dunia maupun setelah kita melewati dunia ini. Tidak mungkin itu terjadi kalau kita tidak dilahirkan kembali. Tanpa kelahiran kembali, kehidupan yang kekal bukan milik kita. Kalau ada orang yang bilang, saya adalah orang Kristen yang baik, pergi ke gereja, melakukan persembahan, melayani, tapi saya rasa saya belum lahir kembali. Anda percaya Anda akan memiliki kehidupan kekal? Oh iya, pasti saya percaya. Firman Tuhan katakan, tidak mungkin. Tidak mungkin seseorang bisa menerima semua itu, termasuk kehidupan kekal, tanpa dia dilahirkan kembali. Dilanjutkan di Matius 6 ayat 9 dan 10. Kenapa penting bagi kita untuk secara sadar mengetahui bahwa Tuhan, bukan hanya mengetahui, mengimani bahwa Tuhan kita melalui putranya yang tunggal Yesus Kristus memberkatkan kepada kita kelahiran baru itu. Di dalam Matius 6 ayat 9 dan 10 ini firman Tuhan katakan ini Tuhan Yesus sendiri mengajarkan firman ini dalam bentuk doa kepada murid-muridnya termasuk kita semua di dalam ruangan gereja milik Tuhan TLCC ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Ini kerajaan yang dibilang oleh Tuhan Yesus itu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kerajaan yang dibilang Tuhan Yesus tadi, di mana di dalam kerajaan itu berkat-berkat Tuhan diberikan kepada umatnya, dikatakan di sini adalah di bumi dan di surga. Orang mau diberkati di bumi dan kemudian setelah dia meninggalkan bumi mau diberkati di surga, memiliki kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa, bersama dengan Tuhan Yesus. Di sini dikatakan dilahirkan kembalilah. Karena tanpa itu nggak bisa. Tanpa dilahirkan kembali. Tidak mungkin hal itu terjadi. Jadi jelaslah kenapa Tuhan Yesus katakan kepada guru agama, pemimpin agama, seorang Farisi yang hidupnya sudah sangat baik itu tentang kelahiran baru. Karena tanpa kelahiran baru, kehidupan yang baik itu tidak sempurna. Dia hanya bisa mengalami kehidupan baik itu selama dia di dunia. Selewatnya habislah dia, masuklah dia ke neraka. Dia guru agama kan, dia orang Farisi ya.
Jangan bilang-bilang ke guru agama yang lain. Tanpa lahir baru gak bisa masuk ke kerajaan Tuhan. Tanpa lahir baru gak bisa masuk ke surga. Tanpa lahir baru tidak bisa memiliki kehidupan yang kekal. Yang banyak ditanyakan pada saat pendeta menyampaikan khotbah yang seperti ini adalah rasa ingin tahu dari tentang seorang Nikodemus yang tadinya adalah orang yang tidak percaya pada Tuhan. Kita tahu orang Farisi dengan Tuhan Yesus kan seperti seakan-akan itu satu dengan yang lain gak cocok. Kalau bicara pun gak ketemu. Tuhan Yesus pun tidak suka kepada orang-orang Farisi itu. Salah satu dari firman Tuhan katakan mereka adalah orang-orang yang hipokrit. Mereka adalah orang-orang yang munafik. Tapi tentang Nikodemus ini banyak jemaat-jemaat yang bertanya kepada saya. Pak Pendeta, sebetulnya Nikodemus ini sudah lahir baru atau belum sih? Itu pertanyaannya. Sudah begitu interaksinya dengan Tuhan Yesus. Sudah begitu diterangkan oleh Tuhan Yesus. Tapi bagaimana dengan si Nikodemus ini sendiri? Dia nanti masuk surga atau enggak? Dia memiliki kehidupan kekal atau enggak? Dari ayat-ayat yang sudah kita baca. Bahkan kalau kita baca ayat 1 sampai 21 nas kita hari ini. Tidak dikatakan dia sudah lahir baru atau belum. Enggak ada yang tahu dari ayat 1 sampai ayat 21. Tapi firman Tuhan di Yohanes 19 ayat 39 sampai 42 menjawab pertanyaan kita. Nah saya akan bacakan, ini penting sekali. Juga Nikodemus datang ke situ. Di sini yang dimaksud adalah tempat di mana Tuhan Yesus disalibkan. Jadi Tuhan Yesus sudah meninggal waktu itu. Dialah Nikodemus yang dimaksud. Yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Yang sekarang sedang kita diskusikan ini. Yohanes 3. Berbicara tentang Nikodemus yang sama dengan Nikodemus yang di Yohanes 3. Ia, Nikodemus, membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu. Kira-kira 50 kati beratnya. Nikodemus bawa itu, campuran minyak itu. Dia bawa datang dari tempatnya. Ini tempat yang bagus. Cukup jauh menurut penafsir Alkitab. Datang ke tempat Yesus disalibkan dan Yesus meninggal. Di gunung itu, di bukit itu. Dia datang dan membawa minyak itu dan firman Tuhan katakan mereka. Nah yang dimaksud mereka adalah 2 orang di sini. Nikodemus, yang satu lagi adalah Yusuf dari Arimatea. Kita tahu Yusuf dari Arimatea adalah yang paling terkenal dari 2 orang ini yang membawa mayat Tuhan Yesus, jenazah Tuhan Yesus pergi ke tempat di mana Tuhan Yesus dikuburkan. Itu Yusuf dari Arimatea. Tapi ada juga Nikodemus. Di sini firman Tuhan katakan mereka 2 orang itu mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman yang dalam taman itu ada suatu kuburan baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Sudah selamatkah Nikodemus? Membaca ayat-ayat ini, menurut kita Nikodemus ini orangnya Tuhan Yesus atau orang yang di luar Tuhan Yesus. Kalau seseorang dipercaya untuk mengurus jenazah, oleh Tuhan mempercayainya untuk mengurus jenazah Yesus. Itu jenazahnya adalah jenazah Yesus. 2 orang yang ngurus itu, Yusuf Arimatea dan Nikodemus, menurut kita dia itu sudah percaya pada Tuhan Yesus atau belum? Semua penafsir mengatakan Nikodemus sudah percaya pada Tuhan Yesus. Dia sudah lahir baru. Hanya orang-orang seperti itulah yang bisa menyentuh Tuhan Yesus. Hanya orang-orang yang sudah lahir baru seperti kita semua di dalam ruangan gereja Tuhan TLCC ini yang bisa memiliki hubungan pribadi yang begitu dalam. Yang di dalam apa yang barusan saya baca, bahkan sampai mengurus jenazah
orang yang bersangkutan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Itu sudah pasti memiliki hubungan pribadi. Nikodemus sudah pasti sudah lahir baru. Nikodemus sudah pasti adalah orang yang sungguh-sungguh percaya pada Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia percaya. Dan dari situ kita tahu bahwa Nikodemus diberkati oleh Tuhan baik di bumi maupun di surga. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saya akan kembali lagi. Kali ini saya bukan bertanya ke teman-teman saya di Hotel Aviary ini, di mana saya mengajar bahasa Inggris. Saya bertanya ke kita semua, jemaat Tuhan di TLCC. Siapa di antara kita di sini yang hari ini sedang bergumul? Sehingga kalau ditanyakan, gimana kabar Anda? Jawabannya adalah, saya sedang bergumul. Kabar saya sedang tidak baik. Siapa di antara kita? Yang saya mengimani, ada di antara kita yang sedang bergumul seperti itu. Kalau saya tanya angkat tangan, mungkin gak ada yang angkat tangan. Tapi ada, dan saya tahu sendiri. Ada di ruangan ini yang sedang bergumul seperti itu. Bahkan lebih berat dari apa yang saya katakan. Saya tahu sendiri. Kalau saya tanyakan di ruangan ini, kekasih-kekasih Tuhan Yesus yang mendengarkan firman Tuhan ini, apa kabar Anda? Pasti ada yang menjawab, cukup baik Pak Pendeta. Tapi saya berdoa, juga tolong didoakan Pak Pendeta, supaya bisa jadi lebih baik lagi. Ada kan? Kita yang seperti itu di sini? Ada. Saya nggak akan tanyakan dengan angkat tangan, enggak. Ada juga yang kalau saya tanyakan pertanyaan yang sama, akan menjawab, saya sudah sangat baik. Tolong doakan Pak Pendeta supaya yang sedang baik ini tetap terus berjalan seperti itu. Jangan turun, tetap baik. Pasti ada. Dan saya juga mengimani itu ada di antara kita. Apapun jawaban kita, termasuk baik seperti yang dijawab oleh Nikodemus tadi. Kita semua menurut firman Tuhan, berdasarkan apa yang baru saja kita renungkan bersama, kita tetap memerlukan Yesus. Betul bukan? Kita memerlukan Yesus bukan? Kita memerlukan Yesus untuk membuat yang tidak baik menjadi baik, yang cukup baik menjadi baik, yang baik menjadi semakin baik. Yang mana di mata Tuhan Yesus semuanya mengarah ke kesempurnaan. Bayangkan Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Memiliki kesempurnaan hidup yang datangnya dari Tuhan Yesus. Yang artinya di dunia diberkati. Setelah kita meninggal dunia, kita tetap diberkati. Bayangkan itu. Seperti apa Nikodemus memiliki apa yang dikatakan sebagai baik yang sempurna itu. Dan caranya Tuhan Yesus memberitahu, melalui aku, melalui Yesus, lahir barulah. Jadi kira-kira seperti itu pembicaraan antara Farisi, si Nikodemus, yang kemudian menjadi pengikut Yesus yang setia dengan Tuhannya, dengan Tuhan Yesusnya. Pertanyaan kedua yang biasanya ditanyakan di dalam penyampaian firman Tuhan seperti ini. Yang pertama tadi adalah, apakah Nikodemus sudah percaya pada Tuhan Yesus? Dia sudah lahir baru. Karena nggak kelihatan dari ayat 1 sampai 21 di Yohanes 3. Pertanyaan yang kedua adalah begini. Sebetulnya lahir baru itu seperti apa sih Pak Pendeta? Bentuknya seperti apa? Nah, ilustrasi yang dipakai di nas kita ayat 1 sampai 20. Ini sungguh ilustrasi yang diberikan oleh Tuhan dengan sangat baik melalui mulut Nikodemus. Nikodemus berkata kepada Tuhan Yesus, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Itu pertanyaan Nikodemus. Itu yang dipakai oleh Tuhan melalui firman Tuhan di nas ini ke seluruh pengikut-pengikut Tuhan Yesus di seluruh dunia untuk menjelaskan lahir
baru. Seorang dilahirkan secara jasmani melalui rahim ibunya. Siapa di sini yang datang ke dunia ini tanpa melalui rahim seorang ibu? Saya pengen tahu, angkat tangan. Kagak ada, artinya semua lewat rahim ibunya. Siapa di sini yang gak sayang sama ibunya? Siapa yang gak ikut perkataan ibunya? Kalian berdosa. Karena kalian lahir dari rahim ibu kalian. Oke? Itu kita harus jelas dulu. Nah, setelah itu kita mengerti seorang dilahirkan secara jasmani melalui rahim ibunya. Dijelaskan kalau kita pelajari rahim, kelahiran, dan yang seperti itu yang saya pelajari sebelum menyampaikan firman Tuhan ini. Rahim seorang ibu itu memfasilitasi kelahiran. Apa yang terjadi di rahim seorang ibu? Pertama ada transformasi di dalam rahim itu. Dari 2 sel, kita tahu kan, sel telur dan sel sperma mengalami transformasi yang kemudian menjadi janin kecil, terus janin besar. Ada transformasi yang kalau kita melihat awalnya sel telur dan sel sperma tidak terbayangkan di orang-orang biasa. Kalau dokter mungkin dia tahu di orang-orang biasa. Nanti itu transformasi itu akan berakhir menjadi manusia kecil yang namanya janin yang kemudian menjadi bayi. Rahim memfasilitasi transformasi. Rahim juga memfasilitasi pertumbuhan. Di dalam rahim itulah janin yang kecil tadi bertumbuh jadi setengah kecil, setengah besar. Kemudian jadi janin yang besar dan siap untuk dilahirkan. Itu terjadi di dalam rahim seorang ibu. Bukan hanya itu, rahim seorang ibu melindungi janin yang ada di dalam rahim itu. Dilindungi janin itu oleh rahim ibunya. Dan ada banyak fungsi rahim. Saya akan sebutkan satu lagi. Memberi nutrisi, memberi makanan terhadap si janin itu. Sehingga janin itu bisa bertransformasi, bisa bertumbuh. Semua itu perlu makanan. Rahim yang memberikan. Demikianlah dengan seorang dilahirkan secara rohani. Seperti yang dimaksud oleh Tuhan Yesus pada saat dia berbicara dengan Nikodemus. Pada saat dia menyampaikan ini kepada kita semua di ruangan ini. Yaitu rahim rohani. Bukan rahim jasmani seperti yang di dalam seorang ibu. Tapi adalah rahim rohani yang dimiliki oleh Yesus. Dan hanya Yesus yang memiliki rahim rohani ini. Dan mempergunakan analogi rahim seorang ibu yang adalah rahim jasmani. Tanpa rahim rohani ini, yaitu Yesus, mustahil seorang bisa dilahirkan kembali. Sama seperti seorang tidak bisa dilahirkan di dunia ini tanpa melalui rahim seorang ibu. Kelahiran kembali secara rohani mustahil tanpa rahim rohani di dalam tanda kutip. Nggak ada di dalam Alkitab. Tapi ini penafsiran rahim rohani yang ada di Kristus. Tanpa itu tidak ada yang dinamakan lahir kembali. Dilahirkan kembali. Kalau rahim jasmani seorang ibu, kita tahu kan kalau kita lihat di YouTube ya, di mikroskop kita lihat ada nanti sinar-sinar yang masuk untuk mempelajari rahim, kesehatan rahim, termasuk nanti CT scan dan segala macam untuk ngecek bayi. Kita tahu ada jaringan-jaringan tubuh, sel-sel yang membentuk rahim menjadi sebuah rahim. Bagaimana dengan rahim rohani? Apa yang membentuk rahim rohani ini? Nanti ada di dalam slide, saya akan bacakan alamatnya saja. Roma 12 ayat 2, Roma 10 ayat 17, Matius 4 ayat 4, 7 dan 10, Yohanes 4 ayat 34. Kesimpulannya adalah rahim rohani yang ada di Kristus adalah firman Tuhan. Tunggu dulu, apa maksudnya Pak Pendeta? Rahim rohani ini yang bisa melahirkan kembali saya dan kita semua yang ada di dalam ruangan ini adalah firman Tuhan.
Karena itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kita nanti baca ayat-ayat yang sudah saya sebutkan tadi. Melalui rahim rohani yang ada firman Tuhan ini, adalah firman Tuhan ini, seseorang ditransformasi dari penjahat besar menjadi orang yang melayani Tuhan dengan melayani sesama. Melalui rahim rohani yang adalah firman Tuhan ini, pertumbuhan terjadi di dalam diri anak-anak Tuhan. Yang tadinya adalah Kristen bayi yang masih belum mau kasih perpuluhan, gak ngelihat penting yang ngasih perpuluhan, masih belum mau melayani di sekolah minggu, gak mau hadir di care group. Pertumbuhan terjadi dan begitu Roh Kudus berbicara kepada orang termaksud di dalam pertumbuhan ini, perwujudan dari Roh Kudus berbicara dan berkarya di dalam orang yang masih Kristen muda ini adalah mereka kemudian melayani di gereja, mereka kemudian memberikan perpuluhan, aktif di care group, di dalam rumah tangga mereka ada yang dinamakan mesbah keluarga. Itu adalah perwujudan dari pertumbuhan. Yang mana itu difasilitasi oleh rahim rohani yang adalah firman Tuhan. Ada lagi Matius 4 tadi yang saya katakan 4, 7 dan 10. Yaitu bahwa firman Tuhan memberikan perlindungan. Nah ini saya akan sebutkan satu ini karena Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan ini. Di Matius 4 ayat 4, 7 dan 10 ini Tuhan Yesus sedang menghadapi si jahat. Menghadapi iblis, dia digodain. Untuk setiap godaan yang begitu menawan, Tuhan Yesus memberikan jawabannya melalui firman Tuhan. Artinya Tuhan Yesus melindungi dirinya dengan firman Tuhan. Itu adalah fungsi rahim rohani untuk melindungi kita, anak-anak Tuhan, dari segala macam serangan. Kita tahu ada 3 macam serangan bukan? Yang kita diperingatkan di Alkitab. Pertama adalah dari iblis. Kita mau melindungi iblis dengan kekuatan kita sendiri, mustahil dia lebih kuat dari kita. Kita hanya bisa melindungi diri kita dari serangan iblis mempergunakan firman Tuhan. Ingat itu. Hanya dengan firman Tuhan. Kedua, kita harus melindungi diri kita sendiri dari the world. Itu bahasa yang dipakai di Alkitab. Dari dunia ini. Kekuatan-kekuatan dunia yang begitu kuat. Sistem dunia ini begitu kuat. Termasuk keuangan. Termasuk pekerjaan. Jabatan. Segala macam lah yang ada di dunia ini itu kuat sekali. Kita tidak bisa melindungi diri kita dari kekuatan dunia ini sendiri dengan kemampuan kita. Firman Tuhan inilah yang memberikan perlindungan. Rahim rohani inilah yang memberikan perlindungan. Dan satu lagi adalah nutrisi untuk bertumbuh, untuk menjadi anak Tuhan yang semakin dewasa. Artinya semakin hari semakin menjadi seperti Tuhan Yesus. Itu yang dikatakan Alkitab. Perlu makanan rohani, perlu nutrisi. Dan untuk kita, perhatikan baik-baik. Jangan cari nutrisi yang lain. Jangan pergi ke tempat-tempat yang aneh-aneh untuk cari nutrisi. Jangan baca buku yang enggak-enggak untuk cari nutrisi. Jangan. Firman Tuhan katakan hanya satu nutrisi, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Itulah fungsi dari rahim rohani yang hanya ada pada diri Kristus. Transformasi, pertumbuhan, perlindungan, dan nutrisi. Jadi begitulah ilustrasi mengenai hidup baru. Mengenai kelahiran kembali. Sebagaimana yang disampaikan oleh nas yang kita baca tadi. Yaitu dari pengalaman Nikodemus. Saya akan menutup dengan ini. Kalau kita baca ayat itu dengan teliti, ya, nas kita nanti dibaca di rumah dengan teliti, ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Di ayat 2, firman Tuhan mengatakan melalui mulut Nikodemus, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah.
kami tahu. Sedangkan yang di hadapan Tuhan Yesus kita tahu hanya Nikodemus. Dia datangnya pun sembunyi-sembunyi malam hari supaya tidak ada orang lain lagi yang melihat. Tapi Nikodemus berkata, kami di sini. Apa maksudnya? Maksudnya adalah menurut penafsiran yang kami pelajari di sekolah teologi. Dia menempatkan dirinya di tempat kelompok orang Farisi dan Saduki sebagai guru agama. Artinya bukan hanya Nikodemus yang tahu bahwa orang yang ada di hadapan dia, si Yesus ini adalah guru yang diutus Tuhan. Guru yang diutus Allah. Yang lainnya banyak yang tahu, makanya dia bilang kami tahu. Namun bedanya adalah Nikodemus dibandingkan dengan Farisi-Farisi yang lain ya. Dengan orang-orang Saduki, tokoh-tokoh agama yang lain. Nikodemus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi akan kebenaran. Dia ingin tahu mengenai kebenaran hidup. Itu satu. Kedua adalah Nikodemus adalah orang yang memiliki kerendahan hati yang begitu luar biasa. Sehingga sebagai tokoh agama dia mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Yang tidak punya gereja, gak punya lembaga. Dia pemimpin lembaga keagamaan yang dihormati dan disegani. Kerendahan hati. Dan yang ketiga, Nikodemus datang. Nikodemus mencari seseorang yang bisa memenuhi apa yang dia ingin tahu itu. Di dalam konteks Nikodemus adalah Tuhan Yesus. Penutupannya begini. Untuk kita bagaimana? Kalau kita, saya mau bacakan satu ayat. Tidak akan saya bacakan keseluruhannya. Tapi itu dari 1 Yohanes 5 ayat 12 dan Matius 7 ayat 21 dan 23. Yang intinya adalah katakan, yang mengetahui kita sudah lahir baru atau belum hanya satu. Hanya Tuhan Yesus. Kita tidak bisa bilang, saya sudah lahir baru karena saya kasih perpuluhan. Saya sudah lahir baru, saya ada di gereja, saya melayani. Kagak bisa. Hanya Tuhan Yesus yang tahu. Karena hanya Tuhan Yesus yang tahu, maka kita berdoanya adalah memposisikan diri kita untuk selalu berada di dalam rahim rohani daripada Tuhan Yesus. Selalu berada di dalam ruang lingkup firman Tuhan. Jangan keluar dari situ. Jangan keluar dari rahim rohani itu. Tapi Pak Pendeta, saya sungguh-sungguh udah percaya, sudah yakin saya sudah lahir baru, saya sudah selamat, saya sudah yakin. Puji Tuhan Anda sudah yakin, Anda sudah selamat. Tapi tahukah kita bahwa keselamatan itu menurut firman Tuhan harus dikerjakan? Apa yang dimaksud harus dikerjakan? Artinya ada pengkudusan di situ. Bahasa kerennya sanctification. Ada pengkudusan di situ. Pengkudusan terjadi di dalam ruang lingkup rahim rohani ini. Firman Tuhan ini. Tidak ada pengkudusan di luar firman Tuhan. Kalau ada yang katakan itu kepada Anda, lari jauh-jauh dari dia. Karena hanya satu yang bisa menyelamatkan dan mengkuduskan kita, yaitu Tuhan melalui putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, mempergunakan firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Dengan itu saya katakan, maka untuk mengakhiri, mari kita bangkit berdiri untuk mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, sekaligus kita akan mendoakan. Jemaat Tuhan yang sangat dikasihi, kita baru saja mendengar kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui Alkitabnya, melalui firman-Nya. Di mana di dalam menyampaikan kebenaran ini, Tuhan Yesus mempergunakan Nikodemus. Dia mau menunjukkan kepada kita, hai anak-anakku. Baik itu engkau merasa engkau sudah di dalam proses diselamatkan. Maupun berada di dalam proses dikuduskan. Milikilah rasa ingin tahu yang tinggi akan kebenaranku. Itu yang pertama. Akan kebenaranku, kebenaran Yesus bukan kebenaran dunia. Dia di dalam konteks ini mengacu kepada firman Tuhan. Yang kedua, hai anak-anakku,
jemaatku yang sangat aku cintai di TLCC. Milikilah kerendahan hati. Jangan sombong, jangan pongah. Milikilah kerendahan hati. Kalau Tuhan katakan, engkau aku kehendaki untuk belajar dari pendetamu di TLCC. Rendah hatilah untuk menemui si pendeta itu. Kalau Tuhan katakan aku menghendaki engkau untuk belajar dari gembala CG-mu. Milikilah kerendahan hati untuk belajar dari gembala CG itu. Kalau Tuhan katakan belajarlah dari guru sekolah minggumu. Milikilah kerendahan hati untuk belajar dari guru sekolah minggumu. Dan yang ketiga, Nikodemus datang kepadaku untuk keinginan tahunya yang luar biasa dan untuk kerendahan hatinya yang begitu hebat. Dia datang kepadaku. Jemaat Tuhan, datanglah kepada seorang pemimpin rohani. Berbicaralah dengan orang-orang ini. Itu yang dikehendaki. Kita tidak mungkin bertumbuh sendiri, bertransformasi sendiri. Hanya saya dengan Tuhan, gak ada yang lain. Gak seperti itu yang dibilang di Alkitab. Gak seperti itu. Datanglah kepada mentor, berdoa sebelumnya, nanti Tuhan akan tunjukkan. Tapi berdoa dan mencari dan datanglah ke mentor itu. Bapa di surga, kami bersyukur Bapa, Engkau kembali menunjukkan kepada kami kasih-Mu yang begitu luar biasa. Engkau menghendaki Bapa, pada saat kami bergumul, sehingga kabar kami tidak baik. Pada saat kami tidak bergumul, namun kabar kami hanya cukup baik. Atau bahkan pada saat kabar kami baik, Engkau menghendaki untuk Engkau sempurnakan apa yang sudah Engkau berkatkan kepada jemaat-Mu di TLCC ini. Engkau sempurnakan dengan apa yang baru saja kami renungkan bersama ini. Oh Bapa, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami Engkau mampukan. Sehingga kami Engkau buat untuk menghidupi firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan ini Bapa. Biarlah Engkau berkatkan rasa keinginan tahu yang tinggi itu. Engkau berkatkan rasa kerendahan hati yang luar biasa itu. Dan Engkau berikan kepada kami gerakan-gerakan untuk datang kepada pembimbing-pembimbing rohani. Bapa, kami melihat di kiri dan kanan, di depan dan di belakang kami. Bahkan itu ada di dalam rumah tangga kami sendiri. Mereka-mereka yang masih belum mengerti apa itu lahir baru. Siapa itu Yesus. Oh Bapa, pakai kami Bapa. Untuk menyampaikan atau sharing Bapa dengan apa yang baru saja Engkau sampaikan. Melalui firman Tuhan. Di Yohanes 3 ayat 1 sampai 21 ini Bapa. Beri kami kemampuan untuk itu. Biarlah Engkau tuntun, bahkan Engkau gerakkan kami ke arah orang-orang ini Bapak. Kami tahu wajah-wajah mereka. Kami tahu nama-nama mereka Bapak. Buatlah kami berdoa Bapak. Dan buatlah kami bergerak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Engkau izinkan kami semua untuk turut serta memuliakan nama-Mu. Dan semakin memperkuat kerajaan-Mu, gereja-Mu di TLCC ini Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Semua kemuliaan untuk-Mu. Glory. Haleluya. Glory. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi ini dari Pastor Alex. Biar kita meresponi Bapak Ibu Saudara dengan lagu Selidikilah Aku. Karena kita telah melihat kebaikan-Mu Tuhan. Katakan melalui lagu ini, selidiki aku Tuhan,
selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Sekali lagi katakan, telah kulihat, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Amin, haleluya. Saudara, silakan duduk kembali saudara.